Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Suha. Pada video kali ini saya akan kembali mereview VLTS sederhana saya setelah upgrade panel surya yang awalnya 200 WP sekarang menjadi 400 WP. Untuk mereknya sendiri di sini saya menggunakan MySun Solar. Masing-masing 100 WP sebanyak 2 lembar. Di sini kita akan melihat ataupun membandingkan penghasilan daya dari panel surya sebelum dan sesudah upgrade panel. Dan sekarang menunjukkan pukul 10:43 waktu Indonesia bagian Barat. Arus menunjukkan di 8,2 ampere pada tegangan 27,1 volt atau sekitar 222 watt. Cukup lumayan. Sebenarnya ini adalah hari keempat setelah upgrade panel surya. Setelah saya amati dari pertama sampai hari keempat, arus puncaknya itu di 10,1 ampere ya, naik turun. Dan ini adalah hasil tertinggi dari pengamatan saya selama 4 hari. Ini adalah hasil harian. Saya mendapatkan di 1,285 kWh. Untuk saat ini saya masih menggunakan kabel PV warna hijau. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa menggunakan kabel PV yang bagus agar mendapatkan hasil yang maksimal. Dan itu adalah jalur PV yang lama. Sedangkan untuk yang bawah ini adalah jalur PV yang baru. Untuk posisi panel surya sendiri masih saya geser-geser teman-teman. Karena untuk melakukan pengamatan demi mendapatkan hasil yang maksimal. Setelah saya melakukan upgrade panel surya, kondisi ECC pada siang hari terjadi peningkatan suhu yang lumayan. Saya coba untuk menyentuh bagian heatsinknya dan saya rasa ini lumayan panas ya. Kita akan melakukan pengecekan pada suhu SCC. Untuk suhunya berada di 41 derajat Celcius. Rencananya saya akan menambahkan jalur eksternal untuk menghidupkan kipas pada SCC. Seperti yang saya lakukan pada inverter saya. Di sini saya menggunakan sebuah step down untuk mensuplai tegangan pada kipas untuk mendinginkan inverter. Dari jalur inverter saya cabut, saya pindahkan ke step down. Jadi seperti ini teman-teman. Bisa saya pindah-pindahkan. Untuk tegangannya saya setting di tegangan yang tidak terlalu tinggi ya, bukan 12 volt tapi di bawah 12 volt. Sekitar 5 atau 6 volt. Untuk tegangannya sendiri saya ambil dari output beban SCC ya. Saya lewatkan ke volt ampere meter. Dan selain itu di sini juga ada modul fast charging untuk melakukan pengecasan pada handphone dan power bank. Modul ini cukup bagus teman-teman dan bisa melakukan pengecasan secara cepat baik pada handphone ataupun power bank. Kita akan melakukan percobaan ya. Kita akan turunkan suhu pada inverter. Di sini kita akan melihat berapa tegangan yang disuplai ke kipas ya. 5,5 volt. Putaran kipas tidak terlalu kencang teman-teman. Tujuannya hanya untuk mengalirkan udara segar ke heatsink ya. Jadi biar tidak terlalu panas. Di sini suhu 38 derajat Celcius. Kita akan lihat ya. Mulai turun teman-teman. Di 37 derajat Celcius. Cukup lumayan ya. Karena inverter ini akan menyalakan kipas pada saat suhu mencapai 55 derajat Celcius. Cukup tinggi ya. Jadi pada saat kipas belum menyala, kondisi MOSFET ya lumayan panas. Dan bodinya pun juga terasa hangat ya. Untuk saat ini saya belum bisa menambahkan jalur eksternal untuk menghidupkan kipas SCC. Kita akan lihat suhunya sampai sekarang itu berapa derajat Celcius ya. Ya di 41 derajat Celcius. Lumayan panas teman-teman.
Dan tegangan untuk menghidupkan kipas pun saya tidak setting di tegangan yang tinggi ya, ataupun 12 volt. Kita lihat ya, sudah ada penurunan suhu pada inverter. Dan untuk dayanya sendiri hanya di 0,12 ampere ya, atau sekitar 3,5 watt. Dan untuk tegangan kipas saya tidak setting di 12 volt, saya setting di 5 atau 6 volt ya. Yang penting kipas mengalirkan udara segar, jadi sirkulasi lancar. Daripada nunggu kipas menyala pada saat suhu tinggi, lebih baik kita alirkan udara segar secara continuous. Jadi mengurangi panas pada heatsink, dan tentu saja itu akan baik untuk MOSFET, karena peralatan elektronik itu sangat tidak bersahabat dengan yang namanya panas. Untuk perkabelan masih semrawut teman-teman ya, masih semrawut, mohon maaf ya. Jadi untuk estetikanya sangat kurang. Mudah-mudahan bisa diperbaiki secepatnya demi keamanan, keindahan, serta hasil yang maksimal. Ini adalah pemakaian daya di siang hari, hanya 5,5 watt teman-teman, karena hanya menggunakan satu buah kipas gantung. Dan untuk 3 buah freezer ini masih menggunakan listrik dari PLN teman-teman. Rencananya saya hanya akan menghandle satu buah freezer box ini saja yang 100 watt, dan untuk yang dua saya tetapkan untuk tetap menggunakan PLN ya. Ini es batu semua teman-teman, jadi saya juga jualan es batu ya. Demikianlah video kita kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.